Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Mimin ucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah mendukung AG92 Channel. Dan bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Mimin lebih semangat lagi. Dan untuk saudara-saudaraku semua yang mendukung AG92 Channel dimanapun Anda berada, Mimin doakan semoga selalu dimudahkan rezekinya dan semua urusannya. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan alur cerita film Jaka Gledek yang berjudul Pendekar Adiguna dan Kelemahan Ki Gendeng Panjalu. Tak usah banyak cendol dawet lagi, mari kita seruput cendol dan dawetnya. Selama aku berjuang bersama para laskar, seringkali aku tertangkap, dan akhirnya aku ditahan di Semarang. Sebulan yang lalu, aku berhasil melarikan diri, dan dengan susah payah, akhirnya sampai juga kemari. Sejak kau pergi, tak terdengar kabar berita lagi. Sehingga aku pasrah dengan nasibmu. Tapi syukurlah hari ini kau sudah kembali lagi, Kang. Bagaimana Ki dengan kisah perjalanannya? Kompeni pasti kalang kabut mencari Aki. Oleh karena itu, kehadiran Aki di sini jangan sampai ada yang tahu. Sebab pasti banyak celik kompeni yang disebar untuk mencari Aki. Di malam hari itu terlihat Aisyah yang tengah bernostalgia bersama saudaranya yang tak lain adalah Ki Sendangkarya. Ki Sendangkarya banyak menceritakan kejadian dan pengalamannya di waktu ia menghadapi kompeni hingga ditahan kompeni. Namun, ia lupa menanyakan nama pendekar muda yang menolongnya melepas rantai di kedua kakinya dan saat ia dikeroyok warga dikarenakan mengambil satu biji buah kelapa. Oh ya, tadi siang aku bertemu dengan seorang pendekar muda yang berbudi luhur. Ilmu meringankan tubuhnya sangat luar biasa. Tenaga dalamnya mampu meluluhkan rantai besi di kakiku ini. Seumur hidupku, baru kali ini aku melihat ilmu sehebat itu. Siapa pendekar itu, Kang? Itulah yang aku sesalkan. Lupa menanyakan namanya. Lantas Siti mencoba menanyakan pada Ki Sendangkarya apakah ciri-ciri pendekar itu sama halnya yang menolong Siti saat ia tengah resek pada kompeni. Kau kenal dengan pendekar itu? Dan ciri-ciri yang disebutkan Siti ternyata sama. Siti pun lantas memberitahukan nama pendekar muda itu ialah Jaka Gledek. Jaka Gledek? Apa kau yakin pemuda itu bernama Jaka Gledek? Yakin sekali, karena aku pernah ditolongnya waktu meledakkan loji kompeni. Mendengar nama tersebut, Ki Sendangkarya nampak begitu kaget dan bersyukur dikarenakan hal tersebut ia menjelaskan pada Siti dan Aisyah bahwa Jaka Gledek ialah... Ya ampun Gusti, sungguh kau maha pengasih dan penyayang. Sudah lama aku mencarinya. Ayahnya seorang pimpinan laskar pejuang bernama Burhanuddin, yang keberadaannya saat ini sudah tidak jelas. Kami dipisahkan saat menjadi tahanan kompeni. Dan sejak lahir, ia dirawat oleh Haji Ahmad Han Sui Hong, alias Baba Haji, seorang tabib Cina yang membantu pejuang. Siti, kau tahu di mana sekarang Jaka Gledek berada? Katanya dia mau menjumpai seseorang di Kali Pangeran Ki. Kalau begitu, besok kau cari dia sampai dapat. Undang dia untuk datang kemari.
Aki ingin sekali berjumpa dengannya. Baik Aki, akan aku usahakan. Ya sudahlah Kang, kita makan dulu saja. Nanti kita sambung lagi ngobrolnya. Ayo. Ya. Di sisi lain, Jaka Gledek dan Kiai Makdum yang menceritakan ketika ibu Jaka Gledek yang diselamatkan Ki Gendeng Panjalu dari Raden Sangsang dan Ratu Nagani, kala itu ia lantas dibawa ke rumah Ki Gendeng Panjalu dalam keadaan pingsan itu. Namun tanpa disangka-sangka Ki Gendeng Panjalu mencintai Putri Ayuni dan ingin memilikinya. Waduh, kulit halus begini. Bio, cahayu. Hidup apa mati, Ki? Mati gundulmu, masih ada nafasnya kok. Dapat dari mana, Ki? Dapat dari langit. Jatuh dari atas, Ki? Ya. Hebat. Dapat bidadari. Ayo, Bang. Dengan rasa bungah dan gembira Ki Gendeng Panjalu akan hal itu, lantas si cebol anak buahnya itu pun mengingatkan apakah ia lupa memiliki suatu kelemahan hingga menjadikannya tak bisa berhubungan dengan wanita. Cebol pun menyarankan agar mereparasi dulu kalkulatornya yang masih ngelotor itu. Bagaimana? Yang benar. Kenapa, Bang? Ada apa, Bang? Kerisnya sudah lempeng belum? Obatin dulu, Ki. Kalau sudah waras, baru nyari lawannya. Kasihan Ki Gendeng. Dikarenakan hal itu mengingatkan Ki Gendeng Panjalu pada saat pertempurannya melawan Radiaksa, Ki Gendeng terkena pukulan tepat di karburatornya itu, dan alhasil karburator Ki Gendeng ngelotor sejak waktu itu. Mampus kau, Panjalu. Radiakso, kau telah membuat aku menderita berkepanjangan. Lelo legung, lalio piyai agung, awa panas kang gemerungsung, sirno margo darmo demunung. Oleh sebab itu, karena nafsu dan ambisi setiap manusia yang ingin melepaskan hasrat dan keinginannya terwujud, ia lantas berpikir untuk mereparasi karburatornya dengan saran si cebol. Ia pun bergegas pergi ke bengkel kenalannya yang bernama Ki Dukun Pancakarya. Benar, Ki Gendeng kenal? Ya, aku kenal baik dengan dia. Aku akan segera ke sana. Meskipun Ki Gendeng Panjalu memiliki kelemahan tersebut,
Beliau adalah pendekar Adiguna yang ditakuti oleh para company di masa itu. Ki Gedeng Panjalu adalah pendekar Adiguna yang ditakuti dan menjadi buronan company seperti ayahmu. Terlihat pada waktu itu Kapten Company menyuruh untuk menangkap Ki Gendeng Panjalu dikarenakan company sudah merasa banyak dirugikan oleh Ki Gendeng Panjalu. Ingat, aku tidak ingin banyak korban di pihak company. Dia penjahat yang sakti mandraguna. Kerahkan pendekar-pendekar bayaran. Laksanakan. Siap. Dan di saat Ki Gendeng dalam perjalanan menuju bengkel reparasi, ia dihadang beberapa kawanan company. Namun dengan mudahnya Ki Gendeng yang seorang diri itu melumpuhkan dan meloloskan diri dari kawanan-kawanan company tersebut. Tunggu! Lenyap, Letnan. Tidak apa-apa. Kita balik ke markas. Baik, Letnan. Singkat cerita, sesampainya Ki Gendeng di bengkel reparasi, ia pun langsung berkonsultasi untuk mereparasi karburatornya. Dengan nafsu yang menggebu-gebu, ia merasa begitu lama menderita karena karburatornya yang lotor itu. Ia pun request pada mekaniknya agar mereparasi karburatornya agar perkasa kayak kuda. Minum lagi. Aku ingin kuat melebihi kuda, Ki. Namun sang mekanik menyampaikan beberapa hal dan pantangan yang harus Ki Gendeng hindari agar karburatornya bisa berfungsi kembali, dikarenakan karburatornya masih dalam tahap proses reparasi agar tidak ngelotor lebih parah lagi. Jangan muluk-muluk dulu. Keris dipakai sampai pertandingan selesai juga sudah bagus. Apakah penyakitku bisa sembuh, Ki? Aku yakin bisa. Tapi larangan-larangan yang aku katakan tadi itu pantangan yang harus kamu hindari. Tidak boleh mendekati wanita. Mana mungkin, Ki? Aku senang wanita cantik. Mendekatin wanita itu tentu saja tidak dilarang. Tapi mendekatin wanita untuk berbuat sesuatu yang menimbulkan nafsumu meluap, itu menjadi pantangan. Keris Ki Gedeng saat ini dalam keadaan perbaikan. Jangan dirusak lagi sebelum keadaan sempurna. Baik, akan aku patuhi perintah dukun.
Di saat si Cebol yang masih belanja keperluan dapur dan Ki Gendeng masih reparasi, Aku di mana? Rumah siapa ini? Kenapa aku ada di sini? terlihat Putri Ayuni yang tadinya masih pingsan dan sudah diobati oleh Ki Gendeng. Dengan keadaan lemah dan sempoyongan, ia memaksakan diri untuk bangun dari tempat itu. Ada apa denganku? Kenapa kepalaku pening sekali? Dikarenakan ia merasa Burhanuddin berada di sekitar situ, ia pun mencarinya dengan keadaan yang lemah itu. Aku harus mencari kakak Burhanuddin. Apakah dia ada di sini? Kakang! Aku punya simpanan wanita cantik. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Di mana dia sekarang? Di rumah. Tinggal dengan siapa dia? Aku sudah memberi obat. Nanti malam baru dia bisa bangun. Selain itu juga si Cebol yang menjaga. Tapi ingat kataku tadi. Kalau Ki Gendeng ingin sembuh benar, keris Ki Gendeng jangan dulu digunakan supaya sempurna kekuatannya. Ya, aku ingat benar. Wah, Ki Gendeng sudah pulang rupanya. Pasti dia kangen sama si cantik. Tak lama kemudian, si Cebol datang. Ia merasa bahwa Ki Gendeng sudah pulang dan selesai mereparasi, langsung tancap gas. Mana si cantik? Loh, apa di sini baru terjadi pemasakan kehendak? Ki Gendeng, Ki Gendeng. Keris baru bisa lempeng aja, mau dicoba. Apa bisa? Kalau ada pemaksaan, tempat tidur ini berantakan. Dikarenakan pintunya yang sudah terbuka dan Putri Ayuni sudah tidak di tempatnya. Namun, ia pun menyadari untuk memastikan dan meyakinkannya, Cebol bergegas menuju bengkel reparasi untuk menyusul Ki Gendeng. Di perjalanan, ia berpapasan Ki Gendeng yang hendak pulang dari bengkel reparasi. Loh, kenapa kamu ada di sini, Bol? Ada apa? Loh, tadi Ki Gendeng pulang. Tidak, memangnya ada apa? Jadi Ki Gendeng tidak bawa si cantik? Baru sekarang aku mau pulang. Aduh, kelewatan Ki Gendeng. Kalau begitu, si cantik melarikan diri. Tidak mungkin. Dia baru akan sadar sampai nanti malam. Buktinya, di rumah tidak ada. Kamu pulang, aku yang mencarinya. Dan terlihat ada 3 kawanan perampok yang lagi merayakan hasil rampokannya. Salah satu dari perampok itu mendengar teriakan seseorang. Ia pun langsung mencari dan mengamatinya. Lumai. Kalian tunggu di sini. Baik, Kakang.
Dan ternyata teriakan itu berasal dari Putri Ayuni yang berjalan sempoyangan mencari Burhanuddin. Hari ini kita dapat rezeki nomplok. Kawanan perampok itu merasa kegirangan karena mendapat mangsa lagi. Rezeki kita. Bukan. Rezeki aku. Ayo. Seketika itu mereka pun menghadang Putri Ayuni. Siapa kamu? Siapa? Aku kakakmu Cayu. Mari ikut aku. Tidak, tidak. Akan tetapi Ki Gendeng yang tengah mencari Putri Ayuni itu melihat Putri Ayuni yang sedang dihadang oleh kawanan perampok. Hentikan iblis! Oh, Ki Gendeng penjalu rupanya. Jangan coba-coba menyentuh calon istri. Istri katanya. Kau itu bujang tua, tidak laku. Kalau saja aku tidak sedang minum obat, kalian semua sudah aku bunuh. Lepaskan, aku tidak main kamu. Tunggu. Tinggalkan gadis itu. Pisahkan dulu kepalaku dengan badan. Kamu menantang. Baik, kamu yang minta. Pisahkan kepala Ki Gendeng dari badannya. Baik, kita adakan pesta kematian di sini. Kau yang mati. Tanpa basa-basi Ki Gendeng langsung menyikat habis mereka semua. Namun hal itu dimanfaatkan oleh Putri Ayuni untuk melarikan diri dari tempat itu. Dan setelah itu Ki Gendeng pun plonga-plongo dan murka. Kurang ajar. Kemana larinya gadis itu? Dan apakah Ki Gendeng akan menemukan Putri Ayuni? Kita simak bersama-sama di video selanjutnya. Maka subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video menarik berikutnya. Akhiri salam dari Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.